Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Agustriani dari jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan kelas 1A mata kuliah Bahasa Indonesia. Saya akan menjelaskan sedikit tentang sejarah bahasa Indonesia. Bahasa adalah identitas suatu bangsa yang digunakan untuk berkomunikasi dengan bangsa lain, di mana setiap bangsa memiliki bahasa yang berbeda-beda dengan ciri khas dan asal-usulnya masing-masing. Begitu juga dengan bahasa Indonesia. Sejarah bahasa Indonesia tidak lepas dari bahasa Melayu. Sejak dulu, bahasa Melayu merupakan bahasa yang digunakan sebagai bahasa perantara atau pergaulan. Awalnya, ketika Kerajaan Sriwijaya maju ke wilayah Asia Tenggara menggunakan bahasa Melayu kuno sebagai bahasa perantara dengan kerajaan lain. Sehingga bahasa Melayu menjadi dasar dari bahasa Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan adanya prasasti di Kedukan Bukit Palembang tahun 683 Masehi, kemudian Kota Kapur di Bangka Barat Blangka tahun 686 Masehi, dan Karanggrahi di Jambi Blangka tahun 688 Masehi. Pada masa kejayaan Kerajaan Sriwijaya, bahasa Melayu yang menjadi dasar bahasa Indonesia memiliki beberapa fungsi, yaitu 1. Sebagai bahasa kebudayaan yang digunakan pada bahasa buku pelajaran agama Buddha. 2. Sebagai bahasa perhubungan yang digunakan oleh antar suku di Nusantara. Bahasa yang sederhana dan mudah diterima oleh semua suku ini berkembang ke pelosok-pelosok seiring dengan perkembangan agama Islam di Nusantara. Ketiga, bahasa Melayu sebagai bahasa perdagangan yang digunakan baik dari dalam maupun luar negeri perdagangan. Keempat, sebagai bahasa resmi kerajaan, di mana kerajaan-kerajaan Indonesia menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa dalam kesehariannya dan digunakan untuk bahasa antar kerajaan di Nusantara. Pada tanggal 28 Oktober 1928 lahirlah bahasa Indonesia, di mana para pemuda dari seluruh pelosok Nusantara berkumpul dan berikrar Sumpah Pemuda dengan isi 1. Bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. 2. Berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. 3. Menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Dengan Sumpah Pemuda itulah bahasa Indonesia kemudian dikukuhkan menjadi bahasa nasional. Selain itu, bahasa Indonesia mengalami penyempurnaan dalam ejaannya, seperti 1. Ejaan part of Kudu, seperti huruf J menjadi Y, huruf O menjadi U, dan tanda koma ain seperti makmur menjadi makmur. Kedua, ejaan Republik atau ejaan Suwandi, seperti huruf OE menjadi U. Contoh, dulu sama dengan dulu, koma ain menjadi pa, seperti pa menjadi pak. Kemudian kata ulang boleh disingkat dengan angka 2. Contohnya rumah sama dengan rumah 2. Dan kata depan ditulis serangkai dengan kata yang mendampinginya. Ketiga,
Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan atau EYD tahun 1972. Seiring perkembangan zaman, bahasa Indonesia juga turut berkembang. Pada tahun 1972, Presiden Republik Indonesia meresmikan EYD atau Ejaan yang Disempurnakan. Putusan Presiden Nomor 57 tahun 1972 ini merupakan penyederhanaan dan juga penyempurnaan ejaan yang diatur dalam ini seperti penulisan huruf kapital atau huruf miring, kata, tanda baca, singkatan akronim, kemudian penulisan angka dan lambang bilangan serta penulisan unsur serapan. Keempat, Ejaan Bahasa Indonesia atau EBI tahun 2015 yang terdapat pada penyempurnaan EBI yaitu pada penambahan huruf vokal dikton, penggunaan huruf kapital pada julukan, selain itu penggunaan huruf tebal pada penulisan lema dan sublema. Bahasa Indonesia bukan sekedar bahasa yang dibentuk begitu saja, namun dalam sejarah bahasa Indonesia, pembentukan bahasa ini mengalami perjalanan yang panjang, sehingga kita sebagai warga Indonesia harus bangga dengan bangsa dan bahasa kita. Apalagi bahasa Indonesia menjadi bahasa yang dipandang pada negara-negara lain. Dikarenakan Indonesia yang memiliki banyak sekali suku, namun hanya bahasa Indonesia yang menjadi pemersatunya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.